Ya kan. Baik, selamat malam sahabat BWA, baik dari TPPI maupun dari Jemaat Bukit Sentul. Puji Tuhan, setelah libur panjang, bagaimana libur panjangnya kita punya waktu sebelum melakukan aktivitas lagi besok, kita bertemu kembali pada malam ketiga dari Bible Study kita selama bulan Mei. Baiklah, kita akan segera memulai, dan yang akan membawakan nanti adalah dari saudara kita dari Amazing Facts, yaitu Bapak Mardianto Jinu. Sebelumnya kita akan mengundang Roh Kudus dengan mengundang Ibu Yola Sigar untuk memimpin doa buka kita. Silakan. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas penyertaan-Mu, sehingga kami semua dapat berkumpul bersama malam ini untuk mengikuti seminar mengenai sanctuary. Terima kasih ya Bapak atas kesempatan yang indah yang Engkau telah berikan bagi kami semua untuk dapat belajar selama beberapa minggu ini mengenai simbol-simbol dari apa yang Tuhan Yesus akan lakukan untuk menyelamatkan kami. Berikanlah kepada kami roh pendengaran yang baik agar kami dapat benar-benar memahami rencana keselamatan-Mu secara sempurna. Berkati pembicara kami pada malam ini, Bapak Mardianto Jino, kiranya apa yang telah beliau persiapkan untuk dibawakan pada malam ini ya Tuhan, Roh Kudus kiranya menuntun dia untuk setiap pemaparan yang akan disiapkan. Bapa, kami berdoa atas nama Tuhan Yesus penebus dosa kami. Amin. 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 Terima kasih Ibu Yola Sigar. Sekarang kita flashback sedikit. Di hari ketiga ini masih ada yang ingat apa judul dari pelajaran kita pertama kali? Ada yang bisa menjawab? Ada yang Ada yang bisa angkat tangan? Kira-kira judul yang pertama apa di hari pertemuan kita pertama? Baik, saya bantu mengingatkan ya. Jadi di tanggal 2 Mei kita sudah belajar alat peraga dan fungsi dari Ka'bah. Kemudian tanggal 9 Mei, Hari Pendamaian, dan pada malam ini kita akan dipandu oleh Bapak Mardianto Jinu mengenai pelataran. Sekilas mengenai pembicara kita untuk mengenal lebih dekat. Bapak Mardianto saat ini berdomisili di Kota Solo, Jawa Tengah, dan namun beliau adalah asal dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Status sudah menikah, dan hobinya sangat menyukai aktivitas di alam seperti berkebun dan menjelajah di alam. Kurang lebih, nanti lebih jauh kita akan mengenal dari Pak Mardianto sendiri. Kita serahkan waktu yang ada. Satu hal lagi sebelumnya saya ingin mengingatkan juga bahwa para panitia membuka kesempatan bagi teman-teman yang ingin testimoni nanti di minggu kelima, di mana kita bisa menyiapkan dari sekarang dan mendaftarkan diri ya ke Ibu Fikri atau ke Ibu Miranda mengenai testimoni yang terjadi baik selama kita belajar dari acara Bible Study kita sepanjang bulan ini ataupun ada kesaksian relevan lainnya. Baik, selanjutnya saya berikan waktu kepada Bapak Mardianto untuk membawakan presentasinya. Silakan, Pak. Selamat malam semua teman-teman semua. Ya, suara saya kedengaran ya? Ya, kedengaran. Jelas. Oke, saya akan share PowerPoint saya.
Ya, PowerPoint saya kelihatan. Kelihatan jelas. Oke. Ya, sebelum kita mulai, saya mengajak kita kembali berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan kesempatan pada malam hari ini bisa bersama-sama berkumpul untuk mempelajari firman Tuhan dari pelajaran tentang Ka'bah. Tolong berkati hamba yang akan membawakan pelajaran pada malam hari ini agar hamba boleh berkata-kata atas kuasa Tuhan, Tuhan yang memimpin, berikan kami pengertian agar dapat kami boleh mengerti dan juga dari pelajaran ini kami mendapatkan sebuah pelajaran rohani yang mengubahkan kami ya Tuhan. Membawa kami lebih dekat kepada Engkau dan mengenal rencana keselamatan lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik mendengarkan doa kami ini, ampuni banyak dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pada malam hari ini kita kembali lagi belajar tentang bait suci. Untuk pelajaran malam hari ini kita akan lebih mendalami tentang ornamen-ornamen yang ada di dalam bait suci ya. Kalau dua pertemuan sebelumnya kita belajar bagaimana upacara yang ada di dalam bait suci, yaitu upacara harian dan ada upacara tahunan ya. Nah, pada saat ini kita akan melihat bagaimana pelajaran tentang pelataran bait suci ya. Pelataran bait suci ini terdiri dari pelataran luar ya, dan ada pelataran dalam. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pelataran luar dari bait suci ini. Kita sama-sama mengetahui bahwa jalan Tuhan dalam Mazmur 77 ayat 13 ada dalam bait sucinya. Jalan keselamatan yang ingin kita sama-sama kenal, sama-sama kita pelajari pada malam hari ini. Nah, rencana keselamatan ini bukan hanya berpusat pada bagian dalam bait suci ya, di mana di sana ada mezbah korban bakaran, dan kemudian ada bagian dalam bait suci ya. Namun juga kita bisa melihat sebuah pelajaran yang baik yang Tuhan ungkapkan dari pelataran luar, di mana di pelataran luar ini ada kemah-kemah daripada bangsa Israel ya. Kemah ini didirikan di sekitar bait suci, mengelilingi bait suci. Nah, pelajaran apa yang bisa kita dapatkan dari kemah-kemah ini? Kita sama-sama melihat dalam Yohanes 1 ayat 14. Di sini firman Tuhan mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kata diam dalam bahasa Grekanya adalah skeno. Skeno di sini adalah berkemah, ya, tenda. Artinya apa? Firman Tuhan di sini adalah Yesus sendiri yang menjadi manusia dan dia tinggal di tengah-tengah umatnya. Ya, dia berdiam bersama-sama dengan umatnya. Dan dia juga hidup ya, mengalami kehidupan menjadi sama seperti kita. Tuhan Yesus lahir menjadi manusia, hidup bersama dengan manusia. Dia menjadi seorang bayi ya, dengan keluarga yang ada di Bethlehem, keluarga Yusuf dan Maria. Keluarga ini keluarga yang sederhana ya. Bagaimana Yesus tinggal di dalam keluarga yang miskin, keluarga yang bukanlah keluarga yang kaya raya ya. Di sini Yesus hidup turut merasakan bagaimana kehidupan manusia yang dalam suatu derajat, bagaimana mereka kesusahan ya, terbatas, itulah yang Yesus alami.
Bahkan apa yang Yesus alami selanjutnya ketika dia mengalami ancaman, ya, ketika hendak dibunuh oleh Herodes. Maria dan Yusuf kemudian membawa Yesus mengembara ke Mesir untuk mencari perlindungan. Nah, bagaimana kehidupan bangsa Israel di zaman dulu juga mengembara, mereka berpindah-pindah. Pengalaman yang sama yang dimiliki oleh Yesus, ya. Kesusahan yang sama, ancaman terhadap kehidupannya, bagaimana dia dikejar-kejar, ya, hendak dibunuh oleh raja. Nah, kemudian kita melihat juga bagaimana kehidupan Yesus selanjutnya ketika dia ada di atas dunia ini. Dia bekerja sama seperti kita, ya, menjadi seorang tukang kayu. Hidup bagaimana dia bekerja keras. Kemudian juga dia merasakan peluh yang sama-sama seperti kita. Merasakan panas yang sama. Kemudian juga dia membantu ayahnya di sini untuk bekerja di pertukangan kayu. Kita melihat bagaimana hubungan antara gambaran bait suci dan penggenapannya dalam kehidupan Yesus, ya, ketika dia ada di atas dunia ini. Kutukan yang dialami oleh umat manusia yang berdosa ketika harus berjerih lelah, berpeluh, ya, bersusah payah banting tulang untuk mencari nafkah, itulah yang dialami oleh Yesus pada zaman dulu. Kita melihat bagaimana pelataran luar ini menggambarkan kehidupan Kristus yang hidup bersama-sama dengan kita. Dia menjalani kehidupan yang sama seperti kita. Tuhan yang ada di sorga bukanlah Tuhan yang jauh, ya. Kalau kita melihat pelajaran dari kehidupan Yesus, Tuhan yang hanya duduk di tahtanya yang suci, kemudian dia disembah, dipuja oleh para malaikat, merasakan kesenangan berada di sorga. Tapi bagaimana kehidupan Yesus di sini? Dia turun ke atas dunia, turut merasakan kehidupan sama seperti kita. Dia hidup, bagaimana juga dia merasakan penderitaan, suka duka, ya. Sehingga Yesus bisa menjadi seorang juru selamat yang turut merasakan penderitaan kita, mampu untuk menghibur kita. Demikian juga mungkin dalam kehidupan kita, ya, bertemu dengan teman yang sejati atau seseorang yang betul-betul karib dengan kita. Biasanya sahabat yang kita miliki ini adalah seseorang yang seringkali senasib sepenanggungan. Misalkan, ya, kalau kita waktu zaman masih sekolah dulu, ya, berjuang sama-sama, satu kos sama-sama, sahabat kita inilah yang bisa menjadi sahabat yang senasib sepenanggungan karena dia kelaparan sama-sama, ya, kemudian juga dia turut merasakan penderitaan sama seperti kita, ya, sama-sama merantau. Sahabat kita ini memiliki sebuah hubungan yang begitu dekat dengan kita karena dia adalah sahabat yang senasib sepenanggungan. Inilah yang Yesus jalani, ya, sebagai manusia. Dia rindu untuk menjadi sahabat yang senasib sepenanggungan seperti kita. Bukan Tuhan yang jauh, Tuhan yang tidak turut merasakan kesusahan menjadi manusia. Kemudian kita melihat bagaimana pelataran dalam, ya. Pelataran dalam di sini kita menemukan sebuah tirai pagar. Tirai pagar ini memanjang, panjangnya sekitar 100 hasta. Ya. Itu terdapat di dalam Keluaran pasal 27 ayat 9 sampai 15. Kemudian di bagian belakang sini tirainya panjang sekitar 50 hasta. Ya, kita bisa baca ayatnya.
di sini di dalam Keluaran pasal yang ke-27 ayat 9 sampai 15, haruslah engkau membuat pelataran kemah suci. Untuk pelataran itu pada sebelah selatan harus dibuat layar dari lenan halus yang dipintal benangnya. 100 hasta panjangnya pada sisi yang satu itu. Tiang-tiangnya harus ada 20 dan alas-alas tiang itu harus 20 dari tembaga. Tetapi kait-kait tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Demikian juga pada sebelah utara pada panjangnya. Harus ada layar yang 100 hasta panjangnya, tiang-tiangnya harus ada 20, dan alas-alas tiang itu harus ada 20. Dari tembaga, tetapi kait-kaitan tiang itu dan penyambung-penyambungnya harus dari perak. Nah, di sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan merancang sebuah bait suci dengan ada tirai, ya, tirai kain lenan di sini, kemudian ada ornamen perak, kemudian juga ada bagian dasar dari tiang ini terbuat dari tembaga. Nah, inilah yang mau kita sama-sama pelajari, apa makna dari ornamen-ornamen ini. Pertama, ya, kita lihat di sini ada perak ya pada bagian atas dari tiang, kemudian juga pengait-pengait dari tirai lenan ini itu terbuat dari perak. Kemudian tembaga itu bahan yang menyusun dari dasar tiang, kemudian juga pasak-pasak yang memperkokoh tiang-tiang pagar ini. Nah, apakah Tuhan punya maksud terkait dengan logam-logam yang digunakan di sini? Ya, itu yang akan sama-sama kita lihat ya. Mengenai tembaga, ya, apa makna tembaga di sini? Pernahkah kita mendengar cerita tentang tembaga? Ya, mungkin kita pernah mendengar dalam kitab Bilangan bagaimana Musa diperintahkan untuk mendirikan apa? Tiang tembaga ya, tiang ular tembaga. Nah, kita lihat sama-sama ceritanya di sana, di dalam Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Saya akan bacakan di sini. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makan dan makanan hambar ini kami telah muak." Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu memagut mereka, sehingga mereka banyak dari orang-orang Israel yang mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannyalah ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang, maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya maka tetap hidup." Maka Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seseorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Nah, dari cerita ini apa yang bisa kita simpulkan tentang makna tembaga? Tembaga di sini menggambarkan bagaimana kisah bangsa Israel yang memberontak, berbuat dosa karena bersungut-sungut, ya. Kemudian mereka mengeluh kepada Tuhan dan kepada Musa. Akhirnya Tuhan kemudian menghukum bangsa ini, ya, dengan cara apa? Menyuruh ular-ular untuk memagut, ya, mematuk orang-orang yang memberontak ini. Artinya di sini kita melihat bagaimana penghukuman yang diberikan oleh Tuhan atas dosa bangsa Israel yang memberontak. Tembaga melambangkan bagaimana hukuman terkait dosa, ya. Kemudian
kita melihat gambaran selanjutnya tentang logam tembaga ini. Logam tembaga ini, ya, kalau kita lihat warnanya adalah merah oranye. Merah oranye. Warnanya mirip apa kira-kira? Mirip darah ya. Artinya apa? Yesus mengambil dosa dan kutukan dosa, hukuman dosa yang harusnya kita dapatkan, harusnya ya kita yang memikulnya, dia ambil agar kita apa? Bisa terbebas dari hukuman itu. Itulah yang dilakukan oleh Yesus bagi kita, agar kita bisa memperoleh keselamatan. Kemudian, kita melihat juga ornamen perak di sini. Apa makna perak? Kita bisa melihat bagaimana di dalam Alkitab, Mazmur pasal 12 ayat 7, boleh minta tolong ada yang bisa membantu saya membacakan ayat ini? Mazmur 12 ayat 7, firman Tuhan adalah firman yang murni, bagikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Oke, terima kasih. Di sini firman Tuhan adalah firman yang murni bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Perak digambarkan sebagai firman Tuhan yang dimurnikan dalam dapur perapian, sehingga dia menjadi satu hal yang murni. Ya. Nah, tahukah saudara-saudara, bagaimana proses seorang pengrajin perak menghasilkan sebuah perak? Bukanlah satu perkara yang mudah untuk menghasilkan sebuah logam perak ya. Logam perak itu biasanya terdapat dalam sebuah batuan, dan batuan ini terdiri dari berbagai macam logam. Ya. Ada besi di dalamnya bercampur, kemudian ada timbal, timah, seng, dan berbagai macam logam-logam yang tidak mulia. Nah, seorang pengrajin tidak langsung bisa menambang perak. Dia butuh proses untuk membuat batu yang dia dapat dari alam tersebut dipisahkan, dimurnikan, dan prosesnya melalui proses yang cukup panjang, ya. Dan proses ini sangat-sangat membutuhkan api yang panas sekali. Nah, di sini saya ada sebuah video ya, semoga bisa terbuka. Oops. Ya, ini tempat dapur perapiannya, ya, tungkunya. Nah, ini batuannya. Oke. Kemudian batuan ini dileburkan di dalam tungku seperti ini ya, saudara-saudara. Dia dileburkan dengan api yang sangat panas sekitar 1000 derajat Celcius. Ya. Bukan hanya dipanaskan dengan api yang sangat panas, tapi juga dia ditiup dengan angin. Kenapa harus ditiup dengan angin? Jadi ketika logam yang bercampur tadi meleleh dengan panas yang tinggi, kemudian logam-logam yang tidak mulia akan ditiup dengan angin yang tinggi, tekanan angin yang tinggi, agar dia teroksidasi. Ya. Proses oksidasi itu akan mengikat
logam-logam yang tidak mulia seperti besi, timah, dan sebagainya, sehingga itu akan terpisah. Dan proses ini akan terjadi berulang-ulang ya, saudara-saudara. Ketika mereka memanaskan, kemudian ditiupi dengan angin, setelah itu selesai, kemudian diulangi lagi. Oleh sebab itu, Mazmur katakan, perak itu dimurnikan 7 kali, ya, karena memang prosesnya sangat panjang untuk bisa mendapatkan sebuah perak yang murni. Artinya apa, saudara-saudara di sini? Kita melihat bagaimana kehidupan Kristus itu adalah kehidupan yang melewati sebuah ujian yang berat sekali, ya. Dia melalui sebuah tantangan kehidupan yang dimana kita tahu sendiri ketika dia ada di atas dunia ini, dia berpuasa 40 hari 40 malam, ya. Kemudian juga dia setelah itu diuji oleh setan dalam kondisi yang sangat lapar, sangat lelah, sangat letih sekali. Kemudian juga dia melewati banyak ujian-ujian dari para pemimpin agama, ya, dari murid-muridnya sendiri, ya, dari para orang-orang Romawi, ya. Kemudian dia melewati ujian terakhirnya di Getsemani sampai ke kayu salib. Proses ujian yang dialami oleh Yesus adalah proses pemurnian, bagaimana kehidupannya itu bisa menjadi sebuah kemurnian, kesucian, sama seperti perak yang melewati proses yang panjang, sangat luar biasa. Kemudian kita melihat ornamen selanjutnya adalah kain lenan putih. Apa makna kain lenan putih di sini? Boleh minta tolong ada yang bisa membantu saya membacakan Wahyu 19 ayat 8. Adakah yang bisa bantu saya? Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu, Ya, lanjut Bu. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Wahyu 19 ayat 8. Ya, di sini diceritakan bagaimana kain lenan halus itu menggambarkan perbuatan-perbuatan benar. Ya. Nah, perbuatan benar ini atau kebenaran, ya, yang diberikan, karena di dalam ayat ini kepadanya dikaruniakan kain lenan halus. Artinya kain lenan halus ini diberikan oleh siapa? Oleh Tuhan, ya. Nah, sangat unik sekali, kain lenan halus ini dipakai pada saat hari perkawinan anak domba yang telah tiba. Ya. Baik, saudara-saudara. Kalau kita melihat bagaimana di sini dalam budaya orang pada zaman dulu, pada zaman Yesus, ya, budaya pernikahan di Yerusalem dan sekitarnya, ketika seseorang membuat acara pernikahan, maka ia akan memberikan pakaian pesta kepada tamu yang hadir. Jadi pakaian pesta itu bukan tamu yang sediakan, ya, tetapi itu disediakan oleh siapa? Oleh empunya pesta. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk menghargai tuan pesta dan kedua pasangan pengantin, maka tamu tersebut akan menggunakan pakaian pesta yang diberikan oleh tuan pemilik pesta pernikahan. Oleh sebab itu, tamu tidak akan menggunakan pakaiannya sendiri. Tapi kalau kita lihat dalam cerita Matius pasal 22 ayat 8, kita sama-sama buka Alkitab kita. Matius 22 ayat 8,
di sana ada sebuah cerita tentang undangan perjamuan kawin. Ya. Saya akan bacakan di sini. Sudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia. Tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Ayat ke-9. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik. Sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ketika ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Ayat ke-13, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dari kertak gigi." Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana pentingnya kebenaran Kristus, ya. Kebenaran yang diberikan jubah kain lenan putih itu. Karena tanpa itu kita tidak bisa masuk ke dalam perjamuan kawin yang Tuhan buat, ya. Artinya di sini kita bisa simpulkan bahwa kain lenan itu adalah kebenaran Kristus Oke, maaf ya, terputus. Ya, silakan lanjut, Pak. Ya, sebentar. Oke, sudah terlihat lagi. Oke. Kita lihat di sini, kain lenan halus itu bukan kain lenan yang sudah jadi, ya. Kain lenan yang dibuat untuk pagar bait suci itu kain lenan yang harus dipintal, harus mari kita lihat di sini, harus ditenun, ya. Saya akan baca dalam Christ Object Lesson halaman 311 paragraf yang keempat. Jubah ini tenunan yang berasal dari alat tenun sorga. Di dalamnya tidak ada seutas benang pun yang dibuat oleh manusia. Kristus dalam kemanusiaannya membentuk karakter yang sempurna. Dan karakter ini Dia tawarkan untuk diberikan kepada kita. Jadi saudara-saudara, ketika kita melihat Yesus, mungkin kita melihat Dia sebagai domba korban yang tersembelih, yang menggantikan kita mati, ya. Namun ketika kita melihat bagaimana aspek kehidupan Kristus, bukan hanya melihat bagaimana pengorbanannya di kayu salib, tapi bagaimana juga Kristus sebagai manusia membentuk karakter yang sempurna. Inilah karakter yang akan diberikan kepada umat-umat yang percaya kepada Dia. Ya. Kehidupan yang sempurna, kehidupan yang taat, kehidupan yang saleh. Kalau tanpa ini, maka umat-umat Tuhan tidak bisa dibenarkan, tidak bisa ditutupi oleh
kebenaran yang dulunya Adam dan Hawa telah kehilangan akan hal tersebut. Ya. Jadi saudara-saudara, kita melihat bagaimana di sini juga dalam gambaran keselamatan yang seutuhnya, ya, kita melihat bagaimana Yesus mengambil posisi kita, ya, agar Dia bisa menghidupkan kehidupan yang sempurna. Tapi apakah ketika kita dibenarkan, ya, dianggap benar, membuat kita tetap berbuat dosa, tetap berbuat salah, dan kita tidak harus merubah kehidupan kita? Kita bisa melihat di sini dalam Christ Object Lesson, lanjutan daripada tulisan tadi. Ketika di bumi, dia berkata kepada murid-muridnya, "Aku menuruti perintah Bapakku." Dengan ketaatan yang sempurna, dia memungkinkan setiap manusia untuk menaati perintah-perintah Allah. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Kristus, hati dipersatukan dengan hatinya, kehendak menyatu dalam kehendaknya, pikiran menjadi satu dengan pikirannya, pikiran ditawan kepadanya, kita menjalani hidupnya. Inilah arti mengenakan pakaian kebenarannya. Jadi mengenakan kebenaran Kristus, ya, bukan hanya sekedar kita menerima Dia, mengakui bahwa Tuhan telah hidup suci, hidup benar bagi kita, ya, tapi kita juga harus menerima Yesus dalam kehidupan kita. Kita harus menyerahkan diri kita kepada Dia. Kita harus bersatu dengan Kristus. Agar apa? Agar hati pikiran kita itu bisa selaras dengan Dia. Kita bisa menjalani kehidupan yang sama seperti kehidupan Kristus. Itulah makna tentang mengenakan pakaian kebenaran secara utuh. Ya. Kemudian kita mempelajari makna selanjutnya dari ornamen bait suci. Di dalam Keluaran pasal yang ke-27 ayat 16, saya ambil dalam terjemahan King James Version di sini, supaya kita bisa mendapatkan bahasa yang lebih jelas. Tetapi untuk pintu gerbang pelataran itu, 20 hasta dari kain biru dan ungu dan kirmizi, ini warnanya merah, ya, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Mengenai kain lenan halus, tadi sudah kita jelaskan sama-sama, maknanya terkait dengan kebenaran Kristus yang dianugerahkan kepada kita. Ya. Selanjutnya kita akan melihat apa makna kain biru di sini. Ya, ini adalah gerbang bait suci ketika imam dan juga orang-orang Israel akan masuk ke bait suci. Kain biru di sini berbicara tentang apa? Bilangan pasal 15 ayat 38 sampai 40. Berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka bahwa mereka harus membuat jumbai-jumbai pada punca baju mereka. Turun-temurun dalam jumbai-jumbai punca itu haruslah dibubuh benang ungu kebiru-biruan. Kemudian, jumbai itu akan mengingatkan kamu apabila kamu melihatnya kepada segala perintah Tuhan, sehingga kamu melakukannya dan tidak lagi menuruti hatimu atau matamu sendiri seperti biasa kamu perbuat dalam ketidaktaatanmu terhadap Tuhan. Maksudnya supaya kamu mengingat dan melakukan segala perintahku dan menjadi kudus bagi Allahmu. Jadi saudara-saudara, makna ornamen biru di sini itu adalah ketaatan kepada perintah Tuhan, hukum Tuhan, ya. Kemudian kita akan melihat warna selanjutnya, yaitu warna merah. Warna merah, saya pikir kita mudah untuk menerjemahkannya karena warna yang umum sekali dalam Alkitab. Matius 26 ayat 29. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Artinya merah di sini melambangkan
pengorbanan Kristus dan bagaimana lewat pengorbanan Kristus kita diampuni ya akan dosa-dosa kita. Warna selanjutnya adalah warna ungu. Apa makna warna ungu di sini? Ya. Kita bisa lihat dalam Yohanes 19 ayat 2 sampai 3. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan mereka berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Nah, apa makna warna ungu di sini terkait dengan ayat ini? Kita bisa memikirkan bahwa warna ungu dikaitkan dengan raja, ya. Warna ungu ini dipakai oleh jubah raja, lambang daripada kerajaan. Artinya apa, saudara-saudara? Ya, ketika di sini kita melihat bagaimana Yesus dipakaikan jubah ungu ketika dia di hadapan ya orang-orang Romawi dan bangsa Yahudi saat itu. Yesus sedang mendirikan kerajaannya, ya. Yesus sedang mendirikan kerajaannya, dan barang siapa masuk melalui Yesus akan masuk menjadi anggota kerajaan Allah. Masuk menjadi anggota kerajaan Allah itu adalah sekarang, bukan nanti. Ya. Kenapa saya katakan sekarang? Walaupun ya Kristus saat ini belum datang untuk mendirikan kerajaan Yerusalem, tapi kita bisa melihat dalam 1 Petrus 2 ayat 9 di sini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, ya. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kata imamat yang rajani di sini adalah sebuah kata sifat, saudara-saudara. Ya. Sifat seorang raja dan imam yang dimiliki oleh umat Tuhan. Walaupun kita masih di atas dunia ini, ketika kita percaya kepada Yesus, menerima Dia sebagai juru selamat kita, Tuhan telah mendirikan kerajaannya, ya, lewat kita, ya, orang-orang percaya kepada Dia. Tapi apakah kerajaan ini hanya bersifat gelar? Ya, kita adalah anak-anak raja. Lebih jauh lagi, dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ini mengungkapkan bagaimana ini bukan hanya sekedar gelar, tetapi sebuah sifat yang melekat yang dimiliki oleh umat-umat Tuhan. Sifat raja, ya. Sifat anggota kerajaan, sifat keimamatan. Nah, apa maknanya yang lebih jauh daripada ini adalah warna ungu ini, kalau kita kaitkan tadi, menggambarkan sebuah makna bagaimana kita memiliki karakter sama seperti Yesus Kristus yang adalah Raja kita, Imam kita. Ya. Umat-umat Tuhan bukan hanya sekedar memiliki gelar, tetapi mereka memiliki sifat karakter itu di dalam diri mereka, sifat Yesus Kristus. Ya. Saya akan melanjutkan lagi ke perlengkapan bait suci yang ada di pelatarannya, saudara-saudara. Kalau kemarin beberapa minggu yang lalu, Saudara Andreas menjelaskan tentang altar bakaran, ya. Nah, di pelataran bukan hanya ada altar pembakaran, tetapi juga ada namanya bejana pembasuhan. Ya. Nah, menarik sekali kalau kita lihat di sini proses bagaimana Tuhan memerintahkan pembuatan bejana pembasuhan dalam Keluaran pasal 38 ayat 8. Dibuatnyalah bejana pembasuhan dan juga alasnya dari tembaga, dari cermin-cermin para pelayan perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Kita
melihat di sini, bejana pembasuhan ini terbuat dari cermin-cermin dari para pelayan perempuan. Cermin wanita pada zaman dahulu itu bukan seperti cermin sekarang ya, yang jernih, ya, jelas sekali kalau kita lihat ya. Namun bahan bakunya pada zaman dulu itu terbuat dari tembaga, ya, saudara-saudara, terbuat dari tembaga. Dan dikatakan bagaimana tembaga ini, cermin-cermin para perempuan ini diserahkan untuk menjadi apa? Menjadi bejana pembasuhan. Oke. Artinya apa di sini, saudara-saudara? Ya. Wanita, kita sama-sama ketahui bahwa ini gambaran daripada siapa? Gereja Tuhan, umat Tuhan ya. Nah, cermin di sini, ya, ketika seorang wanita dia bercermin, dia akan melihat wajah dirinya sendiri, penampilannya, ya. Artinya apa? Umat Tuhan diminta untuk apa? Menyerahkan gambar dirinya yang telah berdosa itu, menyingkirkan dosanya, ya. Oke. Kemudian kita masuk ke makna selanjutnya daripada bejana pembasuhan ini. Dalam Bible Commentary jilid 4 ya, halaman 1076, sebuah pembasuhan dan percikan yang diperintahkan dalam hukum upacara memiliki pelajaran dalam perumpamaan yang mengajarkan perlunya sebuah pekerjaan pembaharuan jiwa, kelahiran kembali, yang merasuk ke dalam hati untuk pemurnian jiwa yang mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Dan juga perlunya kuasa yang menguduskan dari Roh Kudus. Bejana pembasuhan ini memiliki makna bagaimana kita harus memiliki sebuah pembaharuan jiwa. Bukan hanya sekedar kita mengakui dosa kita, ya, menumpangkannya kepada Yesus yang harus memikul semua upah dosa kita itu. Tetapi juga kita harus apa? Memperbaharui hati pikiran kita, supaya kita tidak berbuat dosa terus-menerus. Inilah yang menjadi rencana Tuhan bagi kita, saudara-saudara. Dan ini dikerjakan oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Kuasanya yang mengerjakan itu di dalam diri kita. Ia akan memberikan hati yang baru, pikiran yang baru bagi kita masing-masing. Nah, jadi inilah pelajaran yang saya sampaikan tentang bagaimana ornamen-ornamen yang ada di dalam pelataran. Tadi kita melihat bagaimana ornamen tentang bagian luar bait suci, ya, ada kemah. Kemudian kita masuk kepada pagar, ya, di sana ada kain lenan halus. Kemudian ada tiang yang bawahnya terbuat dari tembaga dan bagian atasnya adalah perak. Memiliki makna-makna yang sangat berkaitan sekali tentang pekerjaan Yesus Kristus. Ya, kita tidak bisa melepaskan bait suci ini dari bagaimana pekerjaan Kristus yang luar biasa, rencana keselamatan yang Dia buat dari awal hingga akhir. Ya. Dan menjadi panggilan bagi kita ketika kita melihat bagaimana kehidupan Kristus di awal Dia menjadi manusia di atas dunia ini, turut merasakan kesusahan penderitaan yang sama. Maukah kita, saudara-saudara, dalam kehidupan ini, mungkin kita hidup dalam sebuah keadaan yang nyaman, keadaan yang baik, ya. Tapi bagaimana jiwa Kristus yang rindu untuk menyelamatkan orang-orang yang dalam keadaan yang susah, keadaan yang sulit, berduka, menderita, ya, bergumul dalam kehidupan ini. Apakah Yesus hanya sekedar memberikan saran, memberikan wejangan kepada orang tersebut? Teladan Kristus sangat luar biasa bagaimana Dia turut
hidup bersama-sama dengan orang yang bergumul. Ya, itulah cara terbaik bagaimana Yesus bisa memenangkan seseorang tersebut, bisa menopang orang tersebut sehingga dia bisa melihat kepada Yesus sebagai juru selamatnya. Panggilan bagi kita saudara-saudara adalah ketika kita melihat kesusahan, penderitaan yang ada di atas dunia ini, maukah kita membawa diri kita untuk apa? Terjun di dalamnya, ya. Untuk bagaimana kita berjuang, ya, bersama-sama dengan orang yang bergumul, ya. Sangat mudah bagi kita kadang-kadang ketika seseorang yang sedang bergumul untuk mengatakan kepada mereka, sabar ya saudara-saudara, kamu pasti kuat. Tapi orang tersebut mungkin akan berkata, kamu enak bilang sabar, saya mengalami ini semua dengan segala kesusahan penderitaannya. Ya, kamu tidak pernah mengalami kesusahan yang sama seperti saya. Ya. Nah, dalam kehidupan ini, kita bukan hanya sekedar menjadi seorang penasihat yang baik, tetapi menjadi seorang yang turut bersama-sama dengan orang-orang yang miskin, susah. Sama seperti Yesus dulu, dia hidup satu atap dengan orang-orang yang miskin, hidup makan bersama-sama dengan orang yang kesusahan, orang-orang yang sederhana, para petani dan sebagainya. Ya. Tuhan memanggil kita untuk apa? Menjadi alat-alatnya dimanapun kita berada, ya saudara-saudara, agar kita bisa memancarkan akan karakter Kristus, karena kita ini adalah anak-anak kerajaan, ya, anak-anak Kristus yang memiliki sifat sama seperti Dia yang telah ditebus oleh darahnya. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, semoga melalui pembelajaran ini kita boleh terpanggil untuk melihat bagaimana Yesus Kristus itu sangat luar biasa, sangat ajaib, sangat pengasih dan penyayang terhadap kehidupan kita, sangat dekat sekali. Semoga lewat pembelajaran ini kita boleh dikuatkan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Mardianto, jelas sekali ya. Walaupun mungkin beberapa kali kita sudah pernah membahas di Sekolah Sahabat beberapa tahun lalu, tapi malam ini saya merasa semakin lebih jelas tentang bagaimana Allah kita itu sangat detail, sistematis, dan semuanya ada artinya ya, ada maknanya, tidak sekedar. Dan saya yakin para sahabat BWA di TPP dan Bukit Sentul jika mempersiapkan sesuatu, baik acara di rumah atau apa, bisa ada matching gitu ya, ini dan itu ada makna yang buat di dalam pesta. Saya tidak mengulang lagi poin-poin yang tadi sudah disummary lagi oleh Pak Mardianto, bagaimana arti pelataran dalam dan luar, bagaimana Tuhan hadir, bagaimana arti tembaga, dan juga perak dan lenan halus tadi sudah sangat jelas, dan juga kain biru, ungu, dan kirimizi. Untuk itu kita 30 menit ke depan, kita berikan kesempatan bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya, dan tolong ya dibuka layarnya dan juga mic-nya untuk bertanya. Di sini saya sudah lihat Opung Leo sudah mengangkat tangan. Silakan Opung. Baik, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Mardianto ya. Dima ya. Terima kasih Pak pemaparannya. Saya tertarik dengan pelataran tadi. Pelataran itu kan bagi dua. Pelataran luar dan pelataran dalam. Dan kemah suci ini berada di tengah-tengah perkemahan. Dan seandainya seorang berdosa menarik domba atau hewan di muka kemah-kemah mereka itu, wah, pasti orang kaget, wah berarti berdosa kawan ini. Apalagi 2 kali dia atau 2 kali tiap hari dia membawa ternak terus ke apa ini, berarti orang tahu oh ini orang berdosa. Gimana kita jawabannya itu? Yang pertama. Yang kedua, justru itu mungkin ya, sehingga ternak-ternak dijual di dalam, ada perjualan beli di pelataran dalam. Mungkin situlah waktu itu Yesus datang, wah kenapa kamu buat rumah Bapakku ini sebagai pasar apa ini? Akhirnya dijungkir balikan. Gimana kira-kira Pak Pendeta?
Itu aja pertanyaan saya, apakah memang demikian? Karena tadi semua alat-alat yang apa semua di dalam ya. Pelataran dalam itu semua alat-alat yang ya pembakaran, meja, pembasuhan dan sebagainya. Terima kasih. Baik, silakan Pak Mardianto. Iya, mungkin saya tanya perjelas sedikit ya. Tadi pertanyaan pertama adalah bagaimana ketika seseorang yang ya mereka hidup di sekitaran bait suci, kemudian mereka membawa domba masuk ke bait suci ya, seperti itu Pak ya. Iya. Ya memang prosesnya adalah demikian. Kalau kita lihat bait suci itu di sekeliling mereka adalah kaum Lewi dan juga Musa ya. Jadi bait suci itu dikelilingi bagian barisan pertama adalah para kaum Lewi ya. Anak-anak dari Lewi, ada Merari dan sebagainya. Dan kemudian barisan belakangnya itu adalah ada suku Yehuda, Gad, dan sebagainya. Jadi ketika mereka berbuat dosa atau mereka datang untuk menyembah kepada Tuhan, ya mereka akan melewati pelataran luar, ya. Kemudian mereka akan masuk ke pelataran dalam untuk membawa korban bakaran atau korban sajian dan sebagainya. Oke. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua adalah tadi tentang, mohon maaf saya lupa. Tuhan Yesus menjungkir balikan meja-meja, mungkin karena tadi karena itu dibawa dari luar kan kelihatan sama orang, jadi dijual belikanlah di dalam. Terima kasih. Iya. Kalau dalam catatan kitab Musa, ya kitab Keluaran, kitab Imamat, memang tidak ada perintah bagi bangsa Israel untuk melakukan jual beli di dalam bait suci. Ya, itu memang sebuah tempat yang kudus ya, tidak sembarangan boleh masuk dan aktivitas-aktivitas yang ada di sana. Karena memang itu menyangkut peribadatan, kemudian upacara-upacara harian, upacara bagaimana umat-umat Tuhan datang untuk meminta pengampunan dosa. Ya, artinya memang tindakan Yesus di zaman dulu adalah sebuah tindakan ya memang itu adalah tindakan yang tidak benar ya dari para imam-imam yang mencari keuntungan dari upacara-upacara yang ada di bait suci. Baik, terima kasih Pak Mardianto. Yang jelas momennya berbeda ya pada saat lambang-lambang kemah ini diadakan bagi bangsa Israel. Saat itu Yesus belum hadir atau sudah hadir Pak di dunia ini? Karena kemungkinan dikira yang saya tangkap dari Opung Leo tadi bahwa jual beli itu terjadi di pelataran yang sama dengan yang sedang kita pelajari. Sebenarnya beda momen ya, beda zaman itu waktu sudah zaman perjanjian baru ya, di mana Yesus hadir dan Yesus marah ya untuk terjadinya transaksi untuk pemberian kurban itu gitu ya. Iya, saya kurang tahu tepatnya apakah dia ada di pelataran luar atau pelataran dalam untuk proses jual beli pada zaman Yesus. Ya, terima kasih. Bagaimana Opung Leo sudah menjawab, yang jelas tidak ada intensi dari Yesus untuk melakukan transaksi gitu ya, atau maksud saya begini, sebentar ya. Mungkin tadi karena mereka malu atau bagaimana diketahui orang dosanya 3 kali sehari, nanti dia bawa domba ke sana sehingga dibikinlah suatu tempat di dekat kemah suci ini untuk jual beli sehingga orang nggak perlu lagi tarik kambing atau apa, pokoknya di situ aja dibeli langsung. Nah sekarang kaitannya mungkin dengan aplikasi sekarang ini bagaimana kira-kira? Di gereja kita kah atau di tempat kita sekarang berbakti ini apa ada kaitannya kah kira-kira? Saya kira ada kaitannya juga jual beli ya. Terima kasih. Ya, kalau itu sendiri saya kurang tahu ya. Ya mungkin karena mereka dari para imam sendiri ingin mencari keuntungan dari bagaimana mereka menyediakan korban domba dan sebagainya. Lebih praktis daripada mereka umat-umat Tuhan sendiri harus pelihara atau mereka mungkin sedang kekurangan domba di rumah, tidak punya domba ya. Tapi yang Yesus
Yesus tidak terima itu adalah bagaimana para imam ini melakukan sebuah bisnis ya. Karena ya kita sama-sama ketahui para imam ini memang dikhususkan untuk melayani. Dan bagaimana mereka terlibat dalam bisnis-bisnis ini, ya mungkin tidak secara langsung, tapi mereka mungkin mengizinkan orang-orang yang berjualan di situ dan mendapatkan untungnya. Itulah yang Yesus kritik di situ dan Yesus usir. Baik, terima kasih Pak Mardianto. Bagaimana Opung Leo? Sudah terjawab? Terima kasih. Ada lagi pertanyaan yang lain? Coba saya buka. Kelihatannya posisinya kita menerima semua ya, bahwa itu adalah lambang yang Tuhan berikan dan jelas maknanya. Dan semuanya itu kalau kita bicara di awal alat peraga itu bagaimana itu lambang-lambangnya mengarah ke penyelamatan Kristus. Di sini pun pada saat kita mengaku dosa kita diingatkan kembali dengan darah Yesus yang memurnikan tadi ya, dari tembaga, kemudian bagaimana kain lenan halus, bagaimana perak, kita dikasih kesempatan dimurnikan dengan cara berkali-kali meminta ampun kepada Tuhan sampai kita bisa layak ya, karena kecenderungan manusia berdosa gitu ya Pak Mardianto ya. Katanya roh memang penurut tapi daging lemah, sehingga kalaupun jadi kalau bicara tadi Pak Opung Leo bilang malu dan sebagainya, zaman itu berarti lebih secara mental lebih berani ya mengakui kesalahan ya, dosa. Dan tadi kalau ditanya Opung Leo dengan aplikasi zaman sekarang, saya melihat bagaimana sekarang kita tidak terlihat sama-sama di gereja mana yang habis berdosa, mana yang tidak. Yang jelas datang bisa berdoa sama-sama, dan mungkin kecenderungan kalau ditanya aplikasi, mungkin kalau pas perjamuan suci ya, kadang-kadang mungkin kita tergoda untuk pulang, tidak mengikuti acara perjamuan. Nah itu yang tantangan supaya kita jangan mau tergoda untuk tidak layak datang kepada Tuhan. Baik, saya kasih kesempatan lagi. Kita masih ada waktu 15 menit ke depan. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya takutnya saya tidak lihat full. Sebentar saya lihat full. Silakan langsung buka mic-nya jika ada yang ingin bertanya. Baik, sepertinya benar-benar sudah tidak ada lagi. Kita berterima kasih kepada Pak Mardianto untuk pembahasannya dan kesimpulannya. Kita akan berdoa. Silahkan Bapak Mardianto memimpin kita dalam doa. Kita sama-sama berdoa. Tuhan yang berada dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan syukur. Terima kasih karena lewat pembelajaran pada malam hari ini kami bisa melihat bagaimana Tuhan yang sangat pengasih dan penyayang, Engkau yang menjadi manusia turun ke atas dunia ini, turut merasakan kesusahan, penderitaan, mengalami apa yang juga kami alami ya Tuhan. Sehingga kami bisa dihiburkan oleh Tuhan yang mampu untuk merasakan bagaimana kehidupan kami. Dan bagaimana hiburan-Mu itu ya Tuhan sangat berkuasa sekali karena Engkau sahabat yang sejati bagi kami ya Tuhan. Tuhan, kami boleh memandang kepada kebenaran-Mu dan juga pengorbanan-Mu ya Tuhan, sehingga itu semua Engkau karuniakan bagi kami agar beroleh selamat. Tuhan pimpin kami ya Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing agar kami bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi, dan Tuhan boleh gunakan kami menjadi alat-Mu sama seperti Engkau berada di atas dunia ini dulu menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Mardianto. Jadi
tadi ada satu poin lagi yang saya lupa ingatkan, bahwa dari pelajaran malam ini sebagai sahabat-sahabat BWA, kita juga diminta untuk tadi turut merasakan perasaan orang lain, jika ada berduka dan lain-lain. Jadi teman curhat yang bisa dipercaya dan juga nggak cuma mendengar ya, tapi bisa melakukan sesuatu dengan care and love. Baik, kita akan bertemu lagi tanggal 23 Mei, di mana Bapak Daryl Syahril akan membawakan segitiga penyucian. Jadi kita akan bertemu kembali, dan untuk menyatakan rasa terima kasih kita kepada Bapak Mardianto, kami mengundang dari Jemaat Bukit Sentul, Ibu Pendeta Dova Sihotang, boleh menyerahkan ucapan tanda terima kasih dari kami untuk pembekalan yang sangat bermakna ini. Silakan Ibu Pendeta Dova. Selamat malam. Maaf, video saya tidak bisa diaktifkan. Apa bisa minta tolong untuk host untuk membuka? Oke, ya. Oke. Atas nama BWA Jemaat Bukit Sentul dan Timoto Pondok Indah, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kami kepada Bapak Mardianto. Terima kasih banyak atas penjelasannya tentang bait suci, di mana kita belajar bahwa tidak ada yang kebetulan ya, bahkan untuk detail-detail kecil Tuhan telah memiliki arti atau merencanakannya, apalagi hidup kita. Terima kasih banyak, kiranya pelayanan Bapak ke depan dengan Amazing Facts dapat menjadi berkat yang semakin besar, baik bagi kami juga pelayanan-pelayanan berikutnya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mohon diterima ya Pak Mardianto. Acara kita malam ini telah selesai. Terima kasih Ibu Pendeta Dova sudah mewakili kita. Ada pengumuman dari panitia, baik koordinator BWA di Bukit Sentul maupun di TTPI, silakan. Baik, kalau tidak ada, sampai bertemu Senin depan. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Terima kasih Pak Mardianto. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak, Tuhan berkati. Terima kasih buat semua. Ya.